fans. Refleksi adalah proses pencerminan suatu titik atau bangun geometri terhadap suatu garis atau titik tertentu yang disebut sebagai sumbu refleksi. Nah, kalau kalian pernah bercermin, posisi kanan dan kiri kita itu tertukar, tapi bentuknya tetap sama. Nah, konsep refleksi di matematika itu kurang lebih seperti itu. Sifat-sifat refleksi. Sebelum melihat jenis-jenis refleksi, perhatikan beberapa sifat penting refleksi berikut. Yang pertama, ukuran benda sama dengan ukuran bayangannya. Artinya, refleksi itu tidak mengubah panjang sisi, luas, maupun bentuk bangun. Yang kedua, posisi bangunan berlawanan arah atau terbalik. Bangunan hasil refleksi tampak seperti hasil pencerminan di cermin. Yang ketiga, jarak benda ke garis sumbu sama dengan jarak bayangannya ke garis sumbu. Setiap titik dan bayangannya memiliki jarak yang sama terhadap sumbu refleksi. Jadi, refleksi itu memindahkan posisi, bukan mengubah bentuk. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jika suatu titik direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat X tetap, sedangkan koordinat Y berubah tanda. Rumusnya bisa dinotasikan menjadi koordinat X, Y menghasilkan bayangan X, negatif Y. Contohnya, titik 3,2 kalau dicerminkan atau direfleksikan ke sumbu X akan menjadi atau menghasilkan bayangan 3,-2. Koordinat X tetap, namun koordinat Y yang awalnya 2 menjadi negatif 2. Nah, jika dilihat di GeoGebra, titiknya yang awalnya berada di atas pindah ke bawah sumbu X dengan jarak yang sama. Jenis yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Jika refleksi dilakukan terhadap sumbu Y, maka koordinat Y tetap, sedangkan koordinat X berubah tanda. Rumusnya bisa dinotasikan menjadi koordinat X, Y menghasilkan bayangan negatif X, Y. Contohnya, koordinat 3,2 menghasilkan bayangan negatif 3,2. Pada koordinat X yang awalnya 3 menghasilkan bayangan negatif 3 dan koordinat Y tetap. Titik berpindah ke samping atau sebelah kiri sumbu Y dengan jarak yang sama. Jenis yang ketiga yaitu refleksi terhadap titik O 0,0. Refleksi terhadap titik pusat O 0,0 menyebabkan kedua koordinat berubah tanda. Rumusnya bisa dinotasikan menjadi koordinat X, Y menghasilkan bayangan negatif X, negatif Y. Contohnya, koordinat 3,2 jika direfleksikan terhadap titik O 0,0 akan menghasilkan bayangan negatif 3, negatif 2. Refleksi ini dapat dianggap sebagai kombinasi refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jenis yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika refleksi dilakukan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisi koordinat X dan Y saling bertukar. Rumusnya bisa dinotasikan menjadi koordinat X, Y menghasilkan bayangan Y, X. Contohnya, koordinat 3,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan 2,3.
Jenis refleksi nomor 5 yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Pada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, koordinat X dan Y bertukar sekaligus berubah tanda. Rumusnya, X, Y direfleksikan menjadi min Y, min X. Contohnya, 3,2 direfleksikan menjadi min 2, min 3 merupakan hasil bayangannya. Jenis refleksi nomor 6. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Jika refleksi dilakukan terhadap garis vertikal X sama dengan A, maka koordinat Y tetap, sedangkan koordinat X berubah. Rumusnya, Y, X dinotasikan atau direfleksikan menjadi 2A min Y min X, Y. Artinya, jika titik dan bayangannya memiliki jarak yang sama terhadap garis. Nomor 7, yaitu refleksi terhadap garis. Jika refleksi dilakukan terhadap garis horizontal Y sama dengan B, maka koordinat X tetap, sedangkan koordinat Y berubah. Rumusnya, X, Y direfleksikan atau dinotasikan menjadi X, 2B min Y. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu sebuah garis Y sama dengan X kuadrat plus 4 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminan bayangan dari parabola tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita tulis kembali persamaan garis yang diketahui pada soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 4. Lalu rubah persamaan menjadi AX kuadrat plus BY sama dengan C. Maka persamaannya yaitu min X kuadrat plus Y sama dengan 4. Karena ini direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang sudah dijelaskan sifat sebelumnya, koordinat X itu tetap, sedangkan koordinat Y itu berubah tanda menjadi negatif. Jadi di sini min X kuadrat ditambah Y-nya dirubah menjadi min Y sama dengan 4. Hasilnya menjadi min X kuadrat min Y sama dengan 4. Maka garis Y sama dengan X kuadrat plus 4 yang direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan garis yaitu min X kuadrat min Y sama dengan 4.